semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak, biar kita belajarnya hari ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan Muhammad Rifai dipimpin. Sini nak. Semuanya berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Oke, silakan berdiri nak. Baik, hari ini kita akan memasuki materi baru. Minggu semalam kita sudah mempelajari tentang apa nak? Sinonim dan antonim. Apa itu sinonim, Radit? Iya, sinonim itu persamaan kata. Kalau antonim, lawan kata. Ada yang tahu contoh sinonim? Masih ingat? Apa contoh sinonim? Berdusta sama dengan berbohong. Kalau contoh dari antonim, tinggi, pendek. Kalau contoh antonim, tinggi dengan pendek. Oke, sekarang kita masuk materi baru. Oke, hari ini kita masuk kepada teks prosedur. Ayo, gambar apa? Siapa di sini yang pernah makan mie instan? Oh, semua ya? Semua berarti nggak pernah makan ya? Kira-kira ada yang tahu nggak sebelum makan mie instan itu dimasaknya bagaimana? Iya, kalau mie instan goreng macam mana? Direbus, lalu ditiriskan dulu, lalu dicampurkan dengan bumbu. Kalau yang direbus, masak dulu air panasnya. Setelah mendidih baru masukkan mie. Kemudian anak-anak ibu sekalian, ada yang pernah melihat mamanya atau membaca teks yang ada di bungkus mie instannya cara memasaknya? Ada? Ada. Pernah? Pernah dilakukan? Iya. Hari ini nanti ibu harapkan setelah kita mempelajari tentang teks prosedur, ibu harapkan kita bisa tujuan pembelajarannya hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur dari suatu kegiatan dengan tepat. Jadi nanti ibu harapkan setelah kita mempelajari teks prosedur, kita dapat melaksanakan tujuan pembelajaran ini. Untuk lebih bersemangat, kita
warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami saksikan. Di video kali ini kita akan belajar cara memasak mie instan. Jangan salah ya, kita nggak akan cuma tahu cara memasak mie instan. Cara memasak mie instan berkaitan erat dengan salah satu teks yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ayo, teks apa? Ayo, ada yang tahu? Teks apa, Nak? Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, contohnya, ketika kita ingin memasak mie instan, tentu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia namanya teks prosedur. Nah, tujuan dari teks prosedur itu untuk apa sih? Tentu untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan. Secara langsung, teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pendengar maupun membaca dalam melakukan suatu aktivitas secara urut dan runtut. Tentunya hasilnya juga tepat. Jenis dari teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Tujuan dari teks prosedur cara membuat sesuatu ini tentunya memandu seseorang dalam membuat barang. Oke, sudah selesai. Sekarang Ibu mau tanya. Video tadi tentang apa sih? Teks prosedur. Ya, tentang teks prosedur. Kemudian di dalam video tadi penjelasan apa-apa saja? Langkah-langkahnya. Kemudian apa lagi? Tujuannya. Strukturnya ada nggak? Ada kan? Ketika mau membuat teks prosedur itu tadi harus membuat tujuannya. Kemudian langkah-langkahnya. Lalu apanya lagi? Bahannya. Kemudian cara membuatnya. Yang terakhir apa nak? Kesimpulan dan penutup. Teks prosedur itu adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya tersebut ada tahapan atau langkah-langkah yang dijelaskan secara runtut dan urut dengan bahasa yang singkat dan jelas. Tahapan langkah, misalnya dari sini kemari, misalnya yang satu ini, misalnya aku memotong dulu, kemudian setelah dipotong ya apa lagi? Disambungkan Bu dengan apa? Dengan benang. Lalu bagaimana lagi? Iya, ya berdasarkan langkah-langkah dan tahapan. Kemudian bahasanya harus singkat dan jelas. Untuk apa nak kalau bahasanya singkat dan jelas? Agar mudah dipahami. Kemudian nak ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama nak ada teks untuk menggunakan sebuah alat atau benda. Contohnya apa nak? Menggunakan alat atau benda? Televisi, selain itu kipas angin, selain itu mesin cuci, selain itu setrika. Oke, kemudian nomor 2, teks untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya itu misalnya kamu ingin membuat teh manis, ingin membuat apa lagi? Kotak pensil, jus. Iya, suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, teks untuk menjelaskan pembuatan sesuatu. Pernah nak buat sesuatu? Apa yang pernah kamu buat di rumah? Layang-layang. Ada nggak langkah-langkahnya? Pasangnya ada nggak? Mana Bu cara membuatnya kalau tidak ada bahan-bahannya? Iya kan? Kemudian ada cara membuatnya. Kemudian ada tujuan. Apa sih tujuannya? Boleh dibaca, Citra? Teks prosedur bertujuan untuk memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang tepat. Misalnya cara memasak sup ayam, cara menyalakan vakum cleaner, dan lain sebagainya. Iya. Tujuan teks prosedur itu apa sih tuh? Memberi petunjuk. Memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang tepat. Berarti tujuannya itu adalah memberikan kamu petunjuk. Karena kalau kita beli sesuatu kan kita belum tahu nih, ya kan, cara pemakaian
kejadian, langkah-langkah yang akan dibuat, langkah-langkah yang akan dilakukan pada kegiatan. Kemudian ditulis Bu dalam bentuk poin-poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Kemudian nasihat itu menggunakan kalimat saran dan larangan. Ya kan? Kalimat saran dan larangan. Yang keempat, disusun secara sistematis dan detail. Maksudnya itu secara detail. Dari yang pertama misalnya dari cara menghidupkan, dari cara ingin melakukan misalnya televisi, cara menghidupkan, cara menukar, cara membesarkan volume. Iya kan? Ada nggak petunjuknya? Kemudian yang kelima, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Kemudian yang keenam, berisi bilangan angka atau urutan. Urutan pertama, kedua, urutan yang satu, kedua, ketiga, keempat. Iya kan? Langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama, menentukan judul. Judul apa yang mau dibuat? Kemudian membuat tujuan. Nah, kamu membuat itu tujuannya apa? Untuk memberitahu apa? Apa penggunaankah atau cara membuat sesuatu kah? Kemudian buat daftar alat dan bahan. Kemudian seperti kita ingin membuat kotak pensil, alatnya apa saja dan bahannya apa saja, ya kan? Kemudian yang keempat, menyusun langkah-langkahnya. Nah, misalnya habis kita memotong botol plastik, kemudian apa langkah selanjutnya? Yang kelima, sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Ini adalah contoh dari teks prosedur cara pembuatannya. Oke? Ini tujuannya adalah cara membuat apa? Mie goreng. Mie goreng. Apa alat dan bahannya, Nak? Panci, kompor. Ya, itu adalah alatnya. Kemudian langkah-langkahnya. Siram air yang telah mendidih. Setelah cukup tiriskan mie dan buang air dimasak untuk saji. Lalu setelah ditiriskan, letakkan mie di piring. Masukkan bumbu penyedap yang tersedia. Selama menikmati digoreng baik. Nah, teks prosedur itu tujuannya itu menggampangkan kalian jika ingin mempraktikkan suatu kegiatan atau membuat suatu benda. Oke, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanya? Oke, silakan. Namanya siapa, Nak? Iya, apa yang mau ditanya? Boleh nggak Bu, kalau jika kita ingin membuat langkah-langkah tapi langkahnya terbalik? Oh, membuat sesuatu tapi langkah-langkahnya terbalik. Oke, terima kasih, silakan dulu. Bu, boleh nggak Bu, jika kita ingin membuat sesuatu tapi langkah-langkahnya ini terbalik nih. Misalnya nih, kita membuat mie goreng, ya kan? Ini kan langkah-langkahnya, benar? Kalau seandainya ini tiriskan dulu mie-nya, mie-nya aja belum direbus Bu, cuman mau ditiriskan. Seharusnya kan mie-nya dulu direbus. Jadi menurut kalian boleh atau tidak? Tidak. Kalau bisa harus sesuai dengan tahap-tahapannya langkahnya ya, Nak. Iya kan? Kalau satu lagi buat contoh. Misalnya ingin membuat kotak pensil, hiaslah kotak pensilmu. Apa yang mau dihias kalau belum kita potong lagi botolnya? Iya kan? Benar nggak? Oke, Ilham sudah paham? Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan berdiri, sebutkan namanya, Nak. Iya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kalimat saran. Ada yang nanya, Bu, kalimat saran itu seperti apa? Seperti ini. Jika ini mesin cuci, Ibu kasih contoh mesin cuci. Jika mesin sedang berputar, jangan meletakkan tangan di bagian pemutaran. Itu namanya saran. Atau jauhkan dari jangkauan anak-anak. Benar baca nggak? Benar nggak? Itu namanya saran. Ya kan? Kemudian apa lagi kalimat saran yang pernah kalian baca? Apalagi kalimat saran yang kalian baca? Jangan apa, Nak? Jangan dicampur dengan apa? Atau jangan terkena
Ingin tahu. Guru berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan kalian cari kawan bekerjanya dulu. Ya, silakan. Sudah? Oke, dengarkan ibu dulu. Sebelum mengerjakan LKPD, waktu pengerjaannya nanti selama 15 menit. Jadi selama 15 menit itu kamu upayakan ya bagaimana cara pengerjaanmu berdiskusi dengan kelompok. Oke. Oke, sudah bisa dikerjakan. Kemudian nak, dalam bekerja kelompok itu harus bekerja sama, disiplin. Maksudnya itu tepat dengan waktu, harus aktif. Jangan temannya satu aja yang bekerja. Empat, ada masalah? Ya, tidak. Tujuannya boleh ditambah-tambahkan sedikit. Nah, saja dalam bahasamu ya. Ya, tujuannya boleh tambahkan sedikit dengan bahasamu. Oke, di sini pokoknya cuma satu ya. Ya kan nak? Oke, jangan ceweknya aja yang bekerja. Yang lain juga bekerja. Ini boleh juga tambahkan tujuannya pakai bahasa sendiri ya nak. Oke. Ada kesulitan boleh tanya ibu ya. Pakai bahasanya ya nak ya, pakai bahasamu sendiri. Misalnya wajar, menetapkannya nggak tahu apa sih wajar? Boleh, boleh ya nak. Kita dengan apa? Misalnya 6 sampai 8 buat dulu. Diskusi nak, diskusi apalagi biar supaya kerja kelompoknya hasilnya maksimal. Buku kelompok 1 dulu. Sepertinya kelompok 1 dari tadi mengalami kendala aja. Apa sih kendalanya? Oh, udah aman. Coba kita tengok dulu. Oke. Ya. Semua harus bekerja sama. Kemudiannya harus aktif. Ketika kawannya bekerja jangan diganggu. Sudah bisa dipresentasikan hasilnya? Oke, kalau gitu kita persilakan dulu. Bacakan. Itu buat apa nak? Iya, nasi goreng. Tujuannya apa? Cara. Bacakan. Lalu bahan-bahannya apa saja? Iya, ada nasi putih, kecap, minyak, garam, telur, bawang putih, bawang merah, dan kerupuk. Lalu cara pembuatannya? Lalu bawang putih dan bawang merah yang telah dicuci hingga halus. Masukkan nasi putih, lalu tambahkan kecap, garam, dan telur. Lalu semuanya hingga merata. Angkat nasi goreng dari penggorengan dan sajikan. oke, cara membuatnya itu adalah panaskan penggorengan dan tuang minyak goreng secukupnya. Kemudian tumis bawang putih dan bawang merah yang telah dicincang hingga halus. Masukkan nasi putih, lalu tambahkan kecap, garam, dan telur. Aduk semuanya hingga merata. Angkat nasi goreng dari penggorengan dan sajikan bersama kerupuk. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan bertanya. Oke, namanya siapa nak? Mutia. Memberikan masukan? Iya, apa nak? Oh, maksudnya di sini kan bahannya cuma telur. Katanya Mutia sebaiknya nasi gorengnya diberikan bakso atau sosis. Bisa nggak? Bisa.
Iya. Cara pembuatan kupas pisang dan belang menjadi 2 bagian. Kemudian terigu, garam, dan air aduk sampai rata. Masukkan pisang ke dalam adonan terigu dan baluri dengan tepung roti atau tepung kanil. Lalu sisihkan. Panaskan minyak dan goreng pisangnya sampai coklat keemasan. Angkat dan tiriskan. Tata pisang di atas piring dan beri topping atas campuran keju, tomat dan susu kental manis. Siap disajikan dan silakan mencoba. Baik. Ini adalah cara membuat pisang coklat keju, pisang goreng coklat keju. Baik, dari yang dipresentasikan sama kelompok 3 ada yang mau ditanya? Oke, boleh ya Kak? Nama saya Nanda, saya ingin memberi tanggapan. Iya, tanggapan. Ketika menggoreng pisang, minyaknya bisa diganti dengan margarin agar lebih gurih. Oke. Oh bisa, belum Ibu tanyakan kembali. Katanya minyaknya boleh nggak diganti dengan margarin? Bisa, agar lebih gurih. Oh bisa ya Nanda ya. Oke, dari kelompok lain ada lagi? Tidak? Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana tanggapannya? Dari kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Untuk kelompok 2, 3, dan 4, bagus? Bagus. Berarti kalian sudah tahu cara tujuannya, langkah-langkahnya, kemudian cara membuatnya. Baik, dari hasil yang Ibu lihat kalian sudah mengerti. Tepuk tangan semua untuk kita. Untuk mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu akan memberikan LKPD mandiri. Silakan dibuat nama, dikerjakan. Oke, silakan buat namanya. Silakan dikerjakan, dibuat namanya. Nah, karena ini LKPD mandiri, mengerjakannya jangan berkelompok. Ya, mengerjakan jangan berkelompok. Jika ada yang mau ditanyakan dan kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu. Kumpulkan gagasan kedua kelompoknya. Boleh. Siapa aja boleh kok yang kumpulkan. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kesimpulannya dari yang sudah kita kerjakan apa? Ternyata teks prosedur itu adalah langkah-langkah pembuatan suatu kegiatan. Bisa untuk membuat barang, bisa untuk membuat apa? Membuat barang, melakukan kegiatan, makanan, hias, pintar. Kemudian dalam membuat kegiatan itu apa aja? Harus ada apa aja? Tujuan. Itu contohnya nak. Tujuan baru alat atau bahan. Kemudian cara membuatnya. Lalu yang terakhir kesimpulan dan penutup. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang Bu, pengetahuannya bertambah. Kemudian apakah materi yang Ibu ajarkan sudah kalian pahami? Sudah dipahami, sudah paham lah ya cara membuat misalnya cara membuat teks prosedur, cara membuat kotak isi tadi sudah tahu. Cara membuat apa lagi? Menggunakan barang sudah tahu, ya kan? Dengan mempelajari teks prosedur. Kemudian apakah pembelajaran yang sekarang Ibu ajarkan ini, Ibu ajarkan dengan cara yang menyenangkan? Iya, menyenangkan nggak? Bagaimana perasaan kamu saat presentasi? Senang, deg kan Bu? Iya kan? Iya kan? Apakah Ibu, kemudian apakah Ibu memberikan kalian kesempatan ketika kalian ingin bertanya tadi? Iya, memberikan nggak? Ibu ada nggak tadi menanyakan? Iya kan? Kemudian hari ini kamu ada nggak mengalami kesulitan ketika kamu mengerjakan teks prosedur? Iya. Ada? Sedikit? Iya Bu. Bingung di apanya? Langkah-langkahnya, apa cara pembuatannya?
Sungguh. Kemudian sebelum belajar kita harus berdoa. Iya, kalau kita misalnya bekerja kelompok harus bekerja sama. Di dalamnya harus diam aja apa harus aktif? Aktif. Kalau misalnya kerja kelompok harus kawannya sendiri yang kerja apa kita juga ikut bekerja? Kita ikut bekerja. Jangan temannya sendiri. Iya kan, Nak? Iya kan? Oke, kemudian Ibu harapkan untuk selanjutnya pun kalian tetap seperti ini, berdoa, bekerja sama, disiplin. Disiplin tadi apa? Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang majas. Ya kan? Majas apa saja? Hiperbola, personifikasi, ya kan? Iya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang majas. Sebelum pulang, mana dipakai? Bisa dipilih dulu untuk berdoa. Siap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Oke, sebelum pulang ibu kita menyanyikan dulu